Seri 22 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Nah, lihat. Wah, besar sekali. Besar dan tinggi. Dan megah perkasa. Juga indah. Iya. Bangunan itulah vihara suci impian kakekmu Sri Maharaja Samaratungga. Impian kita semua, umat Sang Buddha. Lalu, kapan selesainya ya Ratu? Kita belum bisa meramalkan. Mungkin masih lama. Tapi kita semua berharap akan segera selesai. Entah aku bisa menyaksikan peresmiannya atau tidak. Mengapa tidak bisa? Karena aku sudah tua. Almarhum kakekmu bahkan tidak sempat menyaksikan pembangunannya. Seandainya beliau masih ada, wah, pasti beliau akan bangga dan bahagia sekali. Tapi Eyang Ratu kan masih segar, masih sehat. Pasti bisa menyaksikan vihara itu sampai selesai dibangun. Mudah-mudahan begitu, Nak. Tapi kalau melihat gangguannya, rasa-rasanya masih cukup lama. Atau kalau nasib kurang mujur, pembangunan Kamulan bisa gagal. Artinya berhenti, tidak dilanjutkan lagi. Kamulan Bumi Sambara masih berjalan sampai sekarang karena cucuran keringat orang-orang Sanjaya. Mereka bekerja siang malam jauh meninggalkan keluarganya, bekerja tanpa upah. Hanya karena ingin menunjukkan bahwa hati mereka cukup bersih. Artinya mereka tidak punya rasa permusuhan lagi dengan orang-orang Sailendra. Ini sungguh-sungguh sangat mengharukan. Perdamaian yang melahirkan persekutuan dua wangsa adalah gagasan atau cita-cita almarhum kakekmu Lokapala. Demikian pula pembangunan vihara suci itu merupakan perwujudan dari perdamaian maupun persekutuan wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra. Mereka tidak boleh bertikai lagi. Mereka harus bisa hidup berdampingan tanpa rasa takut, tanpa rasa permusuhan, walaupun kepercayaan dan keyakinan mereka berlainan. Bukankah ini suatu keadaan yang amat indah untuk diresapi dalam hati setiap makhluk yang bernama manusia? Dyah Lokapala adalah putra mahkota kerajaan Mataram, buah perkawinan Dyah Pramodawardhani yang berasal dari wangsa Sailendra dan Rakai Pikatan yang berasal dari wangsa Sanjaya. Bocah laki-laki usia 18 tahun itu memang cerdas otaknya. Dia senang membaca buku-buku sastra, kitab-kitab agama, maupun ilmu pengetahuan yang lain. Ketika rombongan meneruskan perjalanan, dia mengajak neneknya melanjutkan pembicaraan mengenai dua wangsa di mana dia lahir, diasuh, dan dibesarkan. Wangsa Sailendra milik ibunya dan wangsa Sanjaya milik sang bapa.
Tapi aku dengar Paman Gunadarma berasal dari Wangsa Sailendra, sedangkan Ayahanda Maharaja dari Wangsa Sanjaya. Kalau begitu, artinya Wangsa Sailendra takluk pada bangsa Sanjaya. Tak ada yang ditaklukkan atau ditundukkan, Lokapala. Tapi bukankah kedua wangsa itu bermusuhan? Tak ada yang bermusuhan. Mereka pernah bertikai, berebut kekuasaan. Bahkan katanya mereka pernah berperang dalam waktu yang sangat lama dan banyak menelan korban jiwa. Itu dulu, Lokapala. Dulu sekali. Sekarang tidak lagi. Oh. Berkat gagasan dan cita-cita luhur kakekmu, kedua wangsa dapat dipersatukan. Kedua wangsa telah lebur menjadi satu, menjadi terah atau keturunan atau darah Mataram. Sekarang mereka bisa hidup bersama dalam suasana kerukunan yang mantap, Lokapala. Perselisihan-perselisihan kecil dalam masyarakat dapat diselesaikan tanpa mengutik-ngutik soal wangsa. Apa cita-cita kakek Maharaja bisa dipertahankan? Harus bisa, Lokapala. Itu tugasmu yang paling utama kalau nanti menjadi raja. Iya. Sebab kalau kedua wangsa kembali bertikai, mengulang sejarah lama yang suram, terah Mataram akan bubar dan negeri ini akan porak-poranda. Seperti sebuah kota yang dilanda angin puyuh. Tentu saja hal itu jangan sampai terjadi. Akan sangat berat dan menyedihkan akibatnya bagi rakyat jelata. Di samping area pembangunan Kamulan, tampak Purnawijaya dan Byung Sinom yang menggunakan tubuh Arawinda Nareswari masih bertarung sengit. Sementara itu, Gunadarma sudah sadar sepenuhnya. Dia menarik napas panjang beberapa kali untuk melonggarkan dadanya. Perlahan-lahan kekuatannya menjadi pulih kembali. Kemudian dia mengamati jalannya pertarungan. Dia melihat Purnawijaya mulai keteter. Beberapa kali dia mengeluh tertahan kena pukulan-pukulan telak. Gunadarma menjadi geram. Kali ini dia tak akan terkecoh lagi. Kamu sudah bangun, Cak Bagus. Mau bantu temanmu ya? Boleh-boleh saja. Aku senang berkelahi dikeroyok dua orang laki-laki tampan. Sebentar lagi, kau tidak akan bisa tertawa, perempuan setan. Dan kamu tak bisa mengecohku lagi. Bagus. Kalian harus benar-benar kompak kalau ingin perkelahian seimbang. Kita mulai saja. Benar kata Byung Sinom. Begitu Purnawijaya dan Gunadarma bekerja sama dengan kompak, pertarungan berlangsung semakin seru. Gerakan mereka sangat cepat hingga yang tampak hanyalah bayangan-bayangan berkelebat. Suatu ketika mereka melontarkan pukulan jarak jauh. Bagus, tapi luput. Aku senang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Borobudur. Sampai jumpa.